Nabi Sulaiman atau orang sering menyebut King Solomon mempunyai sebuah mukjizat yang sangat luar biasa pemirsa. Yaitu diantaranya bisa berbicara dengan binatang, bisa memerintah angin, terus kemudian semua jin, setan tunduk kepadanya. Kekayaan baginda Nabi Sulaiman sangat melimpah ruah. Pokoknya semua kesaktian apapun ada dalam diri beliau Nabiullah Sulaiman. Nah, suatu ketika semua mukjizat kesaktian tersebut hilang sirna pemirsa. Bagaimana nasib baginda Nabi Sulaiman selanjutnya? Simak misteri kisahnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Semoga Anda diberikan kesehatan dan semoga yang hutangnya banyak segera dilunasi dan yang sakit semoga segera disembuhkan dan semoga semuanya selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang misteri hilangnya kesaktian Nabi Sulaiman. Kesaktian Nabi Sulaiman atau mukjizat Nabiullah Sulaiman itu sangat terkenal sekali pemirsa. Kesaktiannya melebihi kesaktian apapun dan kekayaan beliau juga sangat melimpah. Konon kesaktian atau mukjizat Nabi Sulaiman tersebut itu terletak pada cincin yang beliau miliki. Dalam istilah ilmu hikmah atau para ahli ilmu hikmah itu menyebut istilah dengan khotam Sulaiman. Nah, khotam ini atau cincin ini tak pernah lepas dari jari beliau Nabiullah Sulaiman. Cincin ini memang begitu istimewa sebab di atasnya yaitu di cincin tersebut konon tertulis nama Allah yang Maha Agung. Hanya saja jika masuk ke kamar kecil atau masuk ke kamar mandi, barulah Nabiullah Sulaiman melepaskan cincinnya dan kemudian menitipkannya kepada seorang pengawal yang sangat dipercaya. Nah, konon Nabi Sulaiman ini ketika memakai cincin, maka beliau bisa mempunyai kesaktian yang luar biasa. Pada suatu hari ketika akan masuk ke kamar kecil, seperti biasa ya, Nabi Sulaiman menitipkan cincin tersebut kepada salah seorang pengawal kepercayaannya. Di luar sepengetahuan sang Nabi, yaitu Nabiullah Sulaiman, pada waktu itu setan itu mengintip kejadian tersebut. Si setan ini kemudian mendatangi sang pengawal dengan menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Karena tak mengetahui bahwa yang datang sebenarnya adalah Sulaiman palsu, maka si pengawal itu pun menyerahkan cincin atau khotam Sulaiman tersebut tanpa ada rasa curiga barang sedikit pun, pemirsa. Setelah menerima cincin sakti itu, maka si setan segera duduk di singgasana kerajaan Nabi Sulaiman. Semua pasukan kerajaan yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan bangsa binatang atau bangsa burung langsung berdiri di hadapannya. Mereka semuanya tidak ada yang mengetahui bahwa yang duduk di atas singgasana itu bukanlah Nabi Sulaiman yang asli, melainkan itu adalah setan yang menyamar sebagai junjungan mereka, yaitu Nabiullah Sulaiman tersebut. Sementara itu ketika Nabi Sulaiman
keluar dari kamar kecil, maka dia langsung mendatangi pengawal yang dititipi cincin tadi, pemirsa. Dan segera beliau meminta cincinnya kembali. Tetapi sang pengawal itu kebingungan. Bahkan kemudian pengawal tersebut bertanya kepada Nabiullah Sulaiman, "Siapakah Anda sebenarnya?" Dengan diliputi keheranan, maka beliau Nabi Sulaiman menjawab, "Aku adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam." "Mengapa engkau bertanya seperti itu, wahai pengawal?" Kemudian sang pengawal menjawab lagi, "Tadi Sulaiman telah mengambil cincin miliknya. Kemudian beliau pergi dan seterusnya duduk di kursi kerajaan seperti biasanya." Mendengar jawaban itu, maka akhirnya Sulaiman mengetahui bahwa pelaku dari semua ini tak lain adalah setan yang menjelma sebagai dirinya. Atas kejadian ini, Sulaiman kemudian melarikan diri ke tengah hutan untuk menyelamatkan diri dari kejahatan setan yang telah menguasai kerajaan tersebut, pemirsa. Sulaiman meninggalkan istana kerajaannya dengan tanpa membawa bekal. Ketika perutnya terasa lapar dan haus, dia terpaksa menjadi seorang peminta-minta atau pengemis, seraya menerangkan bahwa dirinya adalah Nabiullah Sulaiman. Tetapi orang-orang tak ada yang mempercayai kata-katanya tersebut, pemirsa. Nah, hal ini berlangsung terus sampai 40 hari. Dan tentu saja selama itu beliau Nabi Sulaiman hidup dalam keadaan sangat sengsara karena tidak memiliki bekal. Sementara setiap orang yang didatanginya tak ada yang bersedia memberikan bantuan. Semua orang yang didatangi sedikit pun tak ada yang percaya bahwa dia benar-benar Sulaiman yang asli. Kesaktian beliau Nabi Sulaiman juga sudah tidak ada lagi. Semua binatang dan makhluk-makhluk ataupun jin, setan sudah tidak ada yang tunduk lagi dengan beliau Nabi Sulaiman. Kemudian Nabiullah Sulaiman pergi ke kawasan pantai. Di situ dia menjumpai sejumlah nelayan, kemudian bersahabat dengan mereka serta ikut mencari ikan di laut bersama nelayan tersebut. Bersamaan dengan itu, ada salah seorang hamba Allah, seorang lelaki, yang mana hamba ini adalah orang yang sakti juga, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya dari sebuah kitab tertentu, yaitu kitab hikmah. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Sayyidina Asif bin Barkhia. Nah, hanya beliaulah yang mempunyai ilmu kasyaf tingkat tinggi, bisa menerawang bahwa yang ada di singgasana tersebut adalah setan, bukan Sulaiman yang asli. Kemudian beliau Asif bin Barkhia berkata kepada warga bangsa Israel pada waktu itu, "Wahai kaum Bani Israel, ketahuilah bahwa cincin wasiat milik Nabi Sulaiman telah berpindah tangan kepada setan. Dengan memakai cincin itu, si setan kini berkuasa, sedangkan Nabi Sulaiman melarikan diri. Oleh karenanya, kalian sebaiknya segera merampasnya dari tangan setan tersebut." Nah, perkataan Sayyidina Asif bin Barkhia ini rupanya didengar oleh setan si pencuri cincin tersebut. Maka dia, si setan, buru-buru melarikan diri ke tepi pantai, pemirsa. Kemudian melemparkan cincin tersebut ke dalam laut dengan harapan agar hilang selamanya, dan dengan demikian Nabi Sulaiman akan tetap kehilangan mukjizatnya atau kehilangan kesaktiannya. Tetapi Allah berkehendak lain.
Allah itu selalu mempunyai rencana, yang mana rencana itu tidak bisa ditebak oleh siapapun, yaitu rahasia ilahi pemirsa. Cincin itu ditelan oleh seekor ikan. Dengan izin Allah, sang ikan tersebut tertangkap oleh baginda Nabiullah Sulaiman yang sedang ikut melaut bersama beberapa orang nelayan. Dan akhirnya dia pun mengambil salah satu ikan itu, kemudian membelah ikan tersebut. Nah, di dalam ikan tersebut ternyata beliau menemukan cincin tersebut. Setelah cincin itu berada di tangannya dan kemudian dipakai, maka semua kesaktian, semua mukjizat Nabiullah Sulaiman telah kembali. Kemudian Nabi Sulaiman segera pulang ke kerajaannya. Dia kembali menduduki singgasana yang sempat ditinggalkannya tersebut, dan kemudian beliau kembali memimpin para pasukannya. Nah, menurut keterangan yang menjadi penyebab hilangnya cincin tersebut selama 40 hari adalah untuk ujian bagi Nabiullah Sulaiman. Ujian ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman itu bertakwa atau tidak ketika mukjizatnya itu diambil. Nah, ini berlaku bagi kita semua, bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, maka keimanan tersebut akan diuji seberapa besar keimanan kita kepada Allah. Ujian tersebut ada bermacam-macam. Nah, salah satunya Allah menguji dengan menghilangkan setiap apa yang mungkin kita senangi. Nah, itu sebagai ujian bagi diri kita, pemirsa. Nah, seperti tadi, beliau Nabi Sulaiman diambil cincinnya, sehingga beliau tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Nah, itulah sekelumit kisah tentang hilangnya kesaktian Nabiullah Sulaiman. Kebenarannya kami tidak tahu, wallahu alam. Inilah kisah yang masyhur di kalangan para ahli hikmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.